Hanya ada dua hal pasti dalam hidup ini, kata ungkapan terkenal, yaitu maut dan pajak. Siapapun yang hidup akan berhadapan dengan dua kepastian itu. Masalahnya, pajak kadang ditarik atau diwajibkan berdasarkan alasan-alasan yang aneh atau tak masuk akal. Pajak agama misalnya. Ada negara yang menarik pajak pada orang-orang yang beragama. Ada pula pajak bernapas, dan orang-orang diwajibkan membayar pajak karena bernapas. Lebih lengkap, inilah daftar pajak paling aneh yang ada di dunia kita. Pajak anjing. Di banyak negara, memiliki anjing dianggap hal biasa. Tapi di Swiss, orang yang memiliki anjing wajib membayar pajak kepemilikan anjing. Besaran pajak setiap anjing bervariasi, tergantung tempat domisili pemiliknya. Selain pajak, ada hal lain terkait anjing yang juga diatur oleh pemerintah Swiss, yaitu setiap anjing harus dipasangi microchip dan didaftarkan pada basis data milik pemerintah, dan dari situlah pajak untuk anjing ditarik tiap tahun. Kemudian, pemilik anjing juga harus memberi kesempatan anjingnya untuk berolahraga setiap hari, dengan menyediakan taman atau mengajaknya jalan-jalan keluar. Untuk memastikan kepatuhan warga pada aturan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah anjing buas untuk menyerang anjing yang tidak bayar pajak. Pajak bernapas. Di Venezuela, ada bandara internasional bernama Maiquetía di Caracas. Orang-orang yang masuk bandara tersebut akan dikenai pajak khusus, yaitu pajak bernapas. Jadi orang-orang yang baru turun dari pesawat di bandara tersebut tidak akan bisa keluar dari lokasi bandara sebelum membayar pajak untuk napas mereka. Bagaimana bisa ada pajak yang aneh semacam itu? Kementerian Transportasi Udara Venezuela menjelaskan bahwa di bandara ada sistem penyaringan udara yang dapat menghilangkan bau dan menghambat tumbuhnya bakteri, serta bisa melindungi kesehatan semua penumpang. Karena itu, semua orang yang ada di bandara wajib membayar pajak karena bisa bernapas dengan damai, dan uang pajak mereka akan digunakan untuk membiayai perawatan mesin penyaring udara yang dipasang di bandara tersebut. Itu penjelasan pihak bandara. Tapi menurut masyarakat Venezuela, itu cuma akal-akalan untuk mendapat uang saja. Pajak media sosial. Pengguna media sosial di Uganda wajib membayar pajak, dan aturan itu ditetapkan sejak 1 Mei 2018. Media sosial yang masuk dalam aturan ini diantaranya adalah WhatsApp, Facebook, Twitter, dan beberapa media sosial lain. Jumlah pajaknya 200 shilling per hari, atau sekitar Rp28.000. Pemerintah Uganda menyatakan bahwa pemungutan pajak itu dibutuhkan untuk melawan gosip serta berita hoax di media sosial. Dengan membayar pajak, kata mereka, para pengguna media sosial di Uganda bisa terbebas dari gosip atau berita-berita menyesatkan. Di sisi lain, masyarakat Uganda yang menggunakan media sosial menilai pajak itu justru memberatkan mereka sekaligus melanggar kebebasan berekspresi. Pajak. Sumpit adalah alat makan yang sangat populer di Cina, semacam sendok atau garpu di negara lain. Dengan jumlah penduduk Cina yang sangat besar, setiap tahun ada 45 miliar batang sumpit yang dibutuhkan, dan itu menyebabkan 25 juta batang pohon ditebang untuk membuat sumpit setiap tahun. Seiring waktu, penggunaan sumit di Cina jadi seperti proses penggundulan hutan, dan pemerintah di sana lalu terpikir untuk mengenakan pajak sumpit, khususnya sumpit sekali pakai. Pajak yang dibebankan adalah 5% dari harga sumpit. Seiring dengan itu, pemerintah Cina juga mendorong warganya untuk beralih ke sumpit berbahan dasar plastik, dan tidak terus menggunakan sumpit berbahan kayu atau bambu. Namun upaya itu sepertinya belum berhasil, dan warga Cina masih menyukai sumpit kayu dengan alasan tradisi. Pajak agama. Di Jerman ada aturan khusus untuk warga negara yang beragama Katolik dan Protestan, yaitu pajak agama. Meski mungkin terdengar aneh, aturan yang dirilis pada sekitar 2012 ini dimaksudkan untuk membantu mendanai gereja-gereja di Jerman, dan besaran pajak yang dipungut dari setiap orang beragama adalah 9% dari penghasilan mereka. Ada 24,7 juta warga Jerman beragama Katolik dan 24,3 juta penganut Protestan. Jadi pajak yang ditarik dari urusan agama ini bisa mencapai jumlah spektakuler. Pajak tersebut dibayarkan pada pemerintah, lalu pemerintah akan menyerahkannya kepada gereja-gereja. Sejak aturan ini diberlakukan, ratusan ribu orang di Jerman tidak lagi mengikuti ibadah di gereja-gereja demi menghindari pajak. Jumlah yang tidak mengikuti ibadah, dengan alasan yang sama, tampaknya terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalahnya, meninggalkan gereja juga bukan solusi terbaik, sebab mereka akan menghadapi konsekuensi berupa kehilangan beberapa layanan agama, misalnya hak atas pemakaman ketika kelak mereka meninggal. Mau halal atau haram, pemerintah Amerika tidak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah kepatuhan bayar pajak.
Bagi yang mungkin belum tahu, orang-orang di Amerika yang mendapat penghasilan dari cara kotor atau kejahatan tetap diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Dinas Pendapatan Internal Amerika Serikat, yang biasa disingkat IRS, mewajibkan siapapun yang menerima suap atau memiliki pendapatan ilegal harus membayar pajak yang sesuai. Sedangkan dalam kasus pencurian, orang yang mendapat penghasilan dari mencuri wajib membayar pajak yang sesuai dengan nilai pasar barang curiannya. Pencuri akan dibebaskan dari pajak jika mengembalikan barang yang dicuri pada tahun yang sama ketika mencurinya. Ada gembong-gembong penjahat di Amerika yang diburu dan ditangkap bukan karena kejahatannya, tapi karena tidak membayar pajak. Contoh terkenal adalah bos mafia legendaris Al Capone, yang menguasai bisnis kejahatan besar pada masanya. Ia ditangkap dengan tuduhan penggelapan pajak. Pajak ganja. Ada 29 negara bagian di Amerika Serikat termasuk Washington DC yang melegalkan ganja medis, atau ganja yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Sementara ganja yang dipakai untuk rekreasi, atau untuk kesenangan dan tidak memerlukan resep dokter, hanya legal di 9 negara bagian. Artinya, ganja tidak 100% legal di wilayah hukum Amerika Serikat. Meski begitu, Dinas Pajak Amerika mewajibkan para pebisnis ganja untuk membayar pajak penghasilan pada negara. Aturan pajak pada bisnis ganja bahkan lebih ketat dibanding aturan pajak bisnis normal, dan mereka harus membayar pajak yang mencapai 40-70% dari total penghasilan. Pajak televisi dan radio. Pajak terkait televisi dan radio sebenarnya dianggap baik-baik saja pada awalnya, tapi belakangan menimbulkan kontroversi bahkan kerusuhan. Pada 1970, pemerintah Jerman memperkenalkan pajak khusus untuk warga yang memiliki radio dan atau televisi. Pajak tersebut ditetapkan sebesar $20 per bulan dan dimaksudkan untuk membiayai televisi serta jaringan radio milik negara. Seperti yang disebut tadi, semula pajak radio dan televisi tidak bermasalah, tapi belakangan menimbulkan masalah. Masalahnya adalah makin kesini makin jarang orang memiliki radio di rumahnya. Bahkan ada banyak warga yang tidak lagi memiliki televisi karena beralih ke internet. Tapi pemerintah Jerman tidak peduli. Mereka tetap mewajibkan warga membayar pajak radio dan televisi meski jelas-jelas tidak memiliki radio dan televisi. Puncaknya terjadi pada 2013, ketika pecah kerusuhan akibat pajak yang dipaksakan serta dipandang tak masuk akal itu. Pajak konten kreator. Konten kreator adalah pekerjaan yang bisa dibilang bebas, dalam arti setiap orang bisa melakukannya berdasarkan inisiatif sendiri, menggunakan peralatan sendiri, dan berbasis kemampuannya sendiri. Karena itu, setiap orang mestinya bisa menjadi konten kreator. Namun di Tanzania, menjadi konten kreator tidak sebebas itu. Hanya yang telah memiliki lisensi khusus yang dapat memulai untuk jadi konten kreator. Sejak 16 Maret 2018, pemerintah Tanzania mewajibkan semua konten kreator untuk mendapat lisensi dan membayar pajak tahunan. Biaya untuk mendapat lisensi sebesar $440, dan setelah itu baru bisa menjadi konten kreator. Setelah jadi konten kreator, ada kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar setiap tahun. Menurut pemerintah Tanzania, lisensi dan aturan pajak itu diberlakukan untuk mengontrol berita hoax. Karenanya, konten kreator yang terkena kewajiban ini adalah semua orang yang menghasilkan karya dalam bentuk apapun secara online, termasuk di radio dan televisi. Pajak jomblo. Missouri, negara bagian Amerika Serikat, memberlakukan pajak khusus untuk orang-orang yang tidak menikah, yang biasa disebut lajang atau jomblo. Nama pajaknya mungkin terdengar keren, yaitu single man tax, tapi orang yang kena pajak ini mungkin tidak merasa dirinya keren. Pajak jomblo diberlakukan untuk semua orang, pria maupun wanita, yang berusia 21 sampai 50 tahun yang tidak menikah. Besaran pajaknya $1 setiap tahun. Jadi petugas pajak di Missouri akan tahu apakah kamu jomblo atau menikah dengan melihat laporan pajakmu. Apes bener kalau dipikir-pikir. Jadi jomblo pun harus bayar pajak.